Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ila akhiril ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah muslimat Metro Utara Banjasan, Ranting ya. Ibu-ibu muslimat Ranting Banjarsari yang hari ini bisa hadir, mudah-mudahan semua niatan kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang dalam keadaan sakit mudah-mudahan disembuhkan. Yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimudahkan. Yang dalam keadaan baru haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur mabrurah. Amin. Dan yang belum berangkat haji, mudah-mudahan segera bisa daftar haji. Amin. Yang mudah-mudahan sholatnya belum lancar, mudah-mudahan sholatnya tidak ketinggalan. Iya, amin amin toh dilakoni mulai. Nah ya, nanti amin amin aja tapi terus ternyata cuma amin amin toh nggak dilakoni. Ya, dilakoni ya. Ya. Mudah-mudahan yang anak-anaknya sedang belajar, sedang sekolah, semuanya menjadi anak yang soleh dan solihah. Kemudian anak-anaknya yang belum sekolah, yang masih dalam kandungan atau yang belum, mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan semua yang hadir ini mudah-mudahan niatannya dari rumahnya masing-masing sampai ke masjid ini itu selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, niatnya masing-masing itu apa ini kira-kira? Niat ngaji, Pak. Hah? Niat menuntut ilmu, Pak. Yang pamer kelambi mudah-mudahan Berarti kelambiannya apa? besok bisa beli lagi. Yang belum punya seragam muslimah segera Beli. atau pengurusnya yang belikan. Amin. Amin Bu. Amin. Sing banter. Amin. Biar pengurusnya dengar. Yang seragam muslimatnya itu aja, apalagi yang masih model lama, semoga cepat ganti yang model baru. Nah itu ya. Dan semua yang niatnya dari rumahnya masing-masing mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pengen sodako, tadi saya pas baru turun dari mobil mendengar santunan anak yatim piatu. Mudah-mudahan itu menjadi ikhlas dan menjadi bekal kita semua dan menjadi pemberat nanti di hisab kita, dan yang paling pokok adalah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Aku kesel beda kebu langsung ngomong ya cek ngos-ngosan. Kita doh ya, Pak. Karena mohon maaf Ibu, ya jadi sebenarnya saya tadi ada kegiatan di kampus, ya kebetulan saya dosen di Universitas Maharif Lampung. Tadi ada sebenarnya jadwalnya jam 10, jam 11.
Tapi karena menunggu salah satu prof dari UIN, akhirnya baru dilaksanakan setelah gugur setengah 2. Ini tadi Bu Mas Rusah nelpon saya masih kegiatan, cuma saya izin saya tinggal. Ya, dan ini pun masih nunggu tamu dari Apindo Pusat juga, nanti setengah 3. Tapi saya izin, saya lebih mementingkan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Alhamdulillah. Lagi toh? Lah masa saya mentingin bapak-bapak yang bungoko kan? Lebih baik saya mentingin ibu-ibu di sini, ya sama-sama tolabul ilmi, sama-sama memperingati hari atau bulan Muharram ini, tahun baru ini. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya 1446 Hijriah ini semuanya menjadi lebih baik, lebih barokah. Allahumma amin. Untuk itu marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita nantikan sarana rahmat, hidayah dan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita semua harus kita syukuri. Entah itu baik atau buruk, semuanya ada. Kira-kira kalau ibu-ibu ini mensyukuri sesuatu itu yang baik saja apa yang buruk juga? Kira-kira Biasanya yang baik aja. Kira-kira penak endi ngrungokne dangdutan karo pengajian? Penak endi nonton konser apa tekani pengajian? Tenanan ora iki. Kira-kira nonton sinetron apa nonton pengajian? Kurang rame. Tapi kurang rame. Apa bu acaranya? Kira-kira apik endi? Sinetron. Apik sinetron apa apik pengajian? Nah itu. Ya ini sudah mulai kelihatan nih kira-kira. Kira-kira lebih syukur iso nonton sinetron orang ketinggalan, apa lebih syukur melok pengajian orang ketinggalan? Syukur ikut pengajian loh Pak. Enggak ketinggalan, syukur. Nah, mulai bingung ini jawabnya. Soalnya bersyukur bisa ikut pengajian Pak. Nah, Pengajian tuh nggak setiap hari, sinetron tiap maka syukur itu bentuknya bukan hanya bagaimana kita mengucap alhamdulillah, ya, tapi bagaimana apa yang ada dalam diri kita semuanya ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu kita bisa syukuri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang nanti dinamakan sebagai takwa. Maka takwa itu banyak sebenarnya cirinya kan gitu. Tapi yang paling gampang syukur itu apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, kira-kira kalau kita bersyukur itu la azidannakum akan bertambah terus gitu. Nah, kalau kita tadi sudah melaksanakan sedekah, kita syukur apa kira-kira kufur? syukur. Dong, kalau senang Senang. sedekah piro? Rahasia. Masalah itu pamernya itu. Pria Pak. Ya. Kita syukur pasti akan ditambah semakin kita bersyukur. Ya. La in syakartum la azidannakum, pasti akan ditambah. Ya. Syukur saya punya 2.000, saya berikan 2.000. Syukur saya punya 100.000, diberikan 100.000. Maksudnya diberikan itu kita ngasih. Ya. Mumpung kita belum kaya, Bu. Ya. Mumpung kita belum kaya. Itu sedekah 2.000, 10.000 pantes.
Tapi lek wis sugih sedekah 10.000 belas ra pantes. Ya. Bu Marusa iki sedekah 100.000 pantes. Tapi lek sedekah 10.000 ra pantes. Kan ngono nggih? Nggih. Lho kok seneng men nggih. Jadi mumpung kita tahapannya itu masih pantas pada posisi kita, maka jangan disia-sia. Itu penting. Misalnya ibu-ibu ya sedekah 10.000 pantas, cepet-cepet, sering-sering 10.000. Sebab suatu saat lek ibu wis sugih, ngetoknya 10.000 wis nggak pantas. Pantasnya 100. Tapi lek wis sugih, duit 10.000 itu dihitung, 5.000 itu ya dihitung, Ya toh Pak, ra hitung ra. 1.000 pun ya dihitung. Kenapa? Karena semakin kita tinggi, maka perhitungannya juga semakin matang, semakin tinggi juga. Tapi lek koyo awake dhewe iki jajor-jajor to. Karena nggak punya manajemen, nggak punya perhitungan. Beda kalau orang sing punya perhitungan. Ibu-ibu sudah haji yang belum berangkat. Insya Allah sampai. Ya orang nggak pernah memperhitungkan. Coba kalau ibu-ibu itu memperhitungkan, oh usiaku saiki wis di atas 40, di atas 50. Haji sekarang 15 tahun, 20 tahun. Lah kira-kira berangkat haji usia 80 tahun. Arep ngopo nang kono? Mau ngapain di sana kan gitu? Nah kelemahan kita ya, apalagi kalau di rumah itu sebenarnya yang punya manajemen keuangan, karena ibu-ibu itu kan uangmu ya uangku, uangku ya uangku. Itu kan kalau ibu-ibu itu kan gitu. Ngerti gitu? Uang suami itu uang istri, uang istri ya uang istri kan gitu. Nggih? Nah itu benar, itu manajemennya benar itu begitu. Nah, kenapa? Karena keterkaitannya dengan pengelolaan yaitu madrasatun, sekolah. Kalau mau dikaitkan dengan li auladiha atau li baitiha atau li maliha atau li apapun, maka yang memiliki peranan di dalam keluarga itu adalah istri. Maka kita harus bersyukur. Kenapa? Biar ditambah terus, ya. Biar ditambah la azidannakum. Tapi wala in kafartum inna adzabi la syadid. Tapi lek kufur itu apa? Tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua, maka di situ apa? Inna adzabi la syadid. Maka siksaku, ya kan, itu akan sangat pedih. Lek ibu infake 2.000, yo seberapa sih duwine 2.000? Semakin 2.000, semakin 2.000, semakin 2.000 itu akan semakin tersiksa. Karena tidak mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah. Padahal 10.000 ya duwine. Tapi yang dikeluarkan 2.000. Maka Allah pun akan memberikan siksaannya. Memberikan siksaannya gimana? Maka dia akan semakin pelit, semakin pelit, semakin pelit. Uang yang dimilikinya pun semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Itu kalau apa? Wala in kafartum. Jika kita kufur nikmat, tidak bersyukur, itu dari sisi apa? Materi. Kalau dari sisi tubuh ini semua juga begitu sama. Kalau ibu-ibu kira-kira suruh beli mata berapa? Kira-kira matanya dipakai untuk baca Quran atau nonton sinetron?
Lah kok malah pada nunduk ya. Bagi-bagi ya. Banyakan mana? TV-nya mati Kira-kira apa? banyak syukurnya apa banyak kufurnya? Hah? Waduh, ngaji nih kok main ini kena terus aku nih. Nah ini baru kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum tahun baru Islam bulan Muharram 1446 ini harus kita jadikan diri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, hari-hari sebelumnya, bahkan detik menit sebelumnya. Kita harus selalu menjadi orang yang lebih baik. Disitulah baru muncul namanya keberkahan. Yang dinamakan berkah itu apa? Sesuatu yang baik, baik, terus baik, baik gitu terus. Itu baru namanya berkah. Nah momentum tahun baru bergantian dari tahun sebelumnya 1445 menjadi 1446. Kira-kira menjadi lebih baik apa doain? Apa malah lebih buruk? Baik. Yang lebih baik apa nih? Nah, itu harus selalu ditanamkan dalam diri kita. Mulai dari akhlak perilaku, dari sisi ubudiyah ibadah kepada Tuhan, sosial kemasyarakatan, semuanya harus menjadi apa? Lebih baik, lebih baik, lebih baik. Jangan sampai dek wingi karo saiki padha wae atau bahkan lebih buruk dari kemarin. Gitu. Maka man kana yaumihi khairum min amsihi, ya kan? Maka itu yang disebut dengan bahwa robihun. Kalau hari ini lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang barokah. Maka yang dinamakan barokah itu apa? Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan. Jadi harus lebih baik. Misal tahun ini setahun khatam Quran kira Bu. Orang mau coba karena orang bu aku belas aku raiso misalnya. Jangankan kata baca Quran saja belum misal orang bodoh ya nggak apa-apa, tapi harus ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kemarin belum bisa baca Quran jadi bisa baca Quran. Yang kemarin bacanya cuma bulan Ramadan itu pun gak khatam. Iki enak sing Ramadan ra khatam Quran blas. Lah kok meneng apa ya? Jadi ngrungokne ora baca. Khatam kok Pak. Khatam 3 kali kok Pak. Yang bulan Ramadan ora khatam Quran ya enak. Wong ya teko. Ya begini ya. Maka kalau tahun kemarin kita di bulan Ramadan atau 1 tahun penuh 1445 orang maca Quran, minimal ya tahun ini diawali dengan apa? Minimal puasa tanggal 10 Muharram. Deku ya ini sing poso. Aduh lali aku Pak bingung dengan pemerintah atau NU dia ini betul. Maka Imam Nawawi bisa ngasih solusi. Imam Nawawi ketika puasa Muharram ngasih solusi. Puasanya tanggal 9, 10, 11. Lende ini pas Senin, Rabu, Selasa, Rabu sekaligus Kamis. Iya. Apik. Pasti ketemu tanggal 10 Muharram. Nggih. Kalau Pak daripada bingung aku malah raposo. Mending raposo pisan kan. Eman-eman. Padahal itu 1 tahun sekali. Sekali. Ya lek tahun ngarep urip
Seperti Rasulullah SAW mengatakan apa? Karena para sahabat itu laporan sama Nabi, wahai Rasul, tanggal 10 itu orang-orang Yahudi juga puasa. Masa kita puasanya sama dengan orang-orang Yahudi? Maka Rasul pun singkatnya cerita menjawab, tahun depan saya akan berpuasa 1 hari sebelumnya. Jadi puasanya tanggal 9, 10. Tapi belum sampai tahun depan, Rasulullah SAW keburu kembali ke Rafiqil A'la, meninggal dunia. Lalu ibu-ibu yo aku tahun arep moso nih tanggal 9 atau tanggal 10. Belum sampai tahun Arab sudah keburu meninggal. Kira-kira posisinya padha ora? Ibu-ibu karo Rasulullah. Boten. Aduh, Pak. Nah ini. Maka apa yang bisa kita lakukan minimal di tahun baru ini? Pertama itu minimal baca doa awal tahun sama akhir tahun. Itu ya sing ra maca. Rapal Pak. Baca. Jangan-jangan malah nggak tahu tanggal 1 Muharramnya kapan. Atau jangan-jangan juga nggak hafal bulan-bulan Hijriah itu apa wae. Aku ngertine Suro, Safar, Mulut, Rejab, Uang. Jadi minimal kita harus tahu yang seperti itu kan. Tujuannya apa? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Maka ibu-ibu muslimah juga harus begitu. Ya, harus lebih baik dari semua lini, semua apa wae. Sing mau nera pikiran yo pikiran, sing mau gak maca Quran jadi baca Quran. Yang tadinya sedekahnya 1.000 jadi 2.000. Terus meningkat. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, hajat, ya kan? Kemudian tahajud, kemudian tasbih dan yang lain-lain. Maka tahun ini harus minimal sekali, jangan belas, jangan-jangan selama seumur hidup. Ini ada yang belum pernah sholat tasbih. Enak ya? Ada. Jadi yang ngerti caranya kan ini. Tapi yang malas kan itu. Ya. Jadi semua itu minimal sekali. Ya. Minimal pernah lah. Jadi lek malaikat kok irang ngisi-ngisi. Yang pernah sholat aja. Sholat aja ke apa? Kan mereka langsung dipentung. Ini, maka di bulan Muharram ini, di tahun baru Islam ini, mudah-mudahan kita menjadi man kana yaumi khairum min amsi. Harus lebih baik dari kemarin. Jangan sama, apalagi lebih buruk dari semuanya. Nah itu ya. Kemudian kita harus bisa meninggalkan sesuatu yang bisa diingat oleh orang itu sesuatu yang baik. Dek ini ngelakoni apa? Itu bisa diingat-ingat oleh tetangga kita, orang tua kita, saudara kita, siapapun. Itu sesuatu kebaikan. Jangan sebaliknya. Justru yang diingat-ingat tonggone iki malah sing elek. Allah ibu kae ini berbelanja menyang iyo masih tutup misalnya. Padahal gue selisih cabai siji dan ucap-ucap nih. Jangan yang diingat yang buruknya, jelek, tapi ingatlah sesuatu yang baik. Itu harus jadi prasasti. Sampai hari ini ibu kita Kartini, jenengan yang ngerti ya, karena Kartini ngerti ya. Padahal saya dilakoni apa?
sing apike. Ya. Yang diingat dari era Kartini, Bu Gita Kartini sesuatu yang baik. Maka ibu-ibu ini semuanya juga harus begitu, harus meninggalkan sesuatu dari tahun-tahun sebelumnya, hari minggu sebelumnya sesuatu yang lebih baik. Itu harus bisa. Bukan berarti kemudian kita pamer, kita memang sengaja biar orang-orang tahu baiknya saja, tidak. Tapi meninggalkan prasasti, peninggalan sejarah sesuatu yang baik. Gajah mati meninggalkan gading, gitu. Harimau mati meninggalkan ular. Manusia mati meninggalkan ibu-ibu mati meninggalkan utang. Salah enggak, Pak? Malah ninggalin masalah rebutan keluarga. Nah ini jangan sampai ya. Maka kalau bisa kita berbuat sesuatu itu harus semakin baik, semakin baik, semakin baik. Tujuannya apa? Ketika kita meninggalkan sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Nah itu penting. Nah ini Muharram. Kejadian di bulan Muharram ini banyak sesuatu yang baik. Bagaimana mungkin ibu sudah tahu bagaimana sejarah riwayat apa yang ada di bulan Muharram, kemudian apa saja yang baik, yang bagus yang harus dilakukan di bulan Muharram ini. Kan itu. Kenapa? Karena semua itu harus diawali dari sesuatu yang baik, minimal niat. Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niat. Ibu mau budale niatnya apa? Tenang. Alah aku ora penak karo koncone budal aku ora. Atau kalau diuprak-uprak pengurusi. Ditipuni ae Bu budal Bu. Ora budal ini. Nah, itu. Maka niat itu menjadi penting. Aku niat loh kalau ditelepon. Nah, saya telepon ya aku tunggu. Biasanya diteleponi, kan gitu, diingatkan lagi. Jadi niatnya muncul setelah diingatkan itu mending daripada sudah niat ngaji, langsung kemudian ngaji, ya api. Lebih mending juga mau niat ngaji, jadi ngaji, ya api. Jadi api ada. Ya, sing rapi wis ra niat ngaji, ya ora budal. Malah ngomong sing budal. Malah kan budal tok. Ora ngopo-ngopo, salate pangkat. Ngaji ning Quran yo ora nambah. Kan gitu kan. Nah, itu sudah kufur nikmat ya. Maka kita harus menjadi yang lebih baik, meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Nah, tapi kebanyakan orang lupa dengan usianya. Padahal Rasulullah mengatakan inna akmara ummati, sesungguhnya umur umatku, kata Rasulullah, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Ini sudah ada yang 60? Udah. Ada belum? Udah. Ngaji ini wis piro? Enggak Bu, aku enggak ngerti. Gue siap-siap. Karena yang dinamakan umur yang diperkirakan oleh Rasulullah, bahwa umur umatku, kata Rasulullah, itu antara 60 dan 70. Lebih 70 itu bonus, ya kan? Kalau belum 60 itu ya orang. Ya. Maka kita yang paling perlu kita harus ingat bahwa usia itu bukan semakin bertambah, tetapi jatahnya semakin berkurang. Ini tahun Hijriah berapa Bu? 1446. Berarti usia kita sudah berkurang 1 tahun, bukan bertambah. Kalau
Jadi memperingati hari lahir, ulang tahun dan yang lain-lain itu sebenarnya mengingat jatahmu saiki meneh. Ya. Nah kita hari ini kalau misalnya bisa dikategorikan memperingati 1 Muharram 1446, itu sebenarnya kita mengingatkan diri kita bahwa usia kita berkurang jatahnya, bukan bertambah, tapi jatahnya berkurang. Kalau yang mendekati 60 ya siap-siap. Rata-rata mendekati 60 atau lebih. Belum. Bukan berarti yang belum iora kan. Artinya apa? Momentum peringatan atau momentum Muharram ini bisa kita jadikan untuk evaluasi diri kita, muhasabah. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Sesungguhnya banyak di antara kita itu anta fi ghaflatin. Ibu-ibu ini semuanya dalam keadaan apa? Lalai. Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Dan hati ibu-ibu semua ini dalam keadaan lupa. Ya kan? Anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Dhahabal umuru wa dhunubu kamari. Umur meninggalkan kita semua. Dhahabal umur. Dhahaba wis lunga al umur. Ya kan? Umurnya sudah semakin berkurang jatahnya. Wa dhunubu kamari. Lah kok dosane pada wah enggak berkurang juga. Maka kita harus momentum bulan Muharram ini semakin berkurang usia jatah kita, harusnya dosanya juga ikut berkurang. Ojo pangga wae. Gimana caranya? Piye caranya, Bu? Perbanyak kebaikan. Diperbanyak kebaikannya, Pak. Memperbanyak kebaikannya. Nah, kebaikan itu sendiri bentuknya macam-macam. Monggo silakan. Yang berdagang, ya berbuatlah baik dengan dagangannya. Jangan riba, jangan curang, jangan ngapusi. Ya, yang guru, yang dosen, yang pekerjaannya apa juga mendidiklah yang baik. Itu. Jadi kebaikan itu bisa dilihat dari profesi kita masing-masing. Yang petani ya bertanilah dengan baik. Ojo ngeruki lemahe wong. Gitu. Kadang ada yang gali itu pura-pura gali secangkul, besok secangkul, geser. Nah itu. Maka kebaikan itu bisa datang dari mana saja, yang bisa kita mulai dari diri kita masing-masing. Maka kita harus memperbanyak kebaikan-kebaikan. Kita harus ingat, kenapa? Zahabal umur. Tapi kebanyakan kita anta fi ghaflatin wa qalbuka sahi. Diri kita ini banyak yang lalai. Hati kita pun banyak yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belas ya. Tapi kalau minimal kita bisa mengingat Allah, kalau yang panjang susahnya cukup Allah. Itu bisa membentengi hati kita agar dalam kegiatan pekerjaan kita pun kita akan dibentengi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita ghaflah, lalai dengan apa? Banyak. Poso Muharram ya wis lalai, wis kelewat. Jangan-jangan Ramadan ini ya enek sing dibayar. Lalai, meremehkan seolah-olah umurnya panjang kan? Padahal zahabal umur itu pasti akan pergi. Tapi kita sering lupa, sering lalai. Iki ya kaya kita kok sing urung bayar Ramadan. Lho malah guyu kabeh jeneng kabeh. Nah, Pede banget gitu lek
umur kita kos Ramadan. Nah ini yang harus selalu kita ingat. Momentum pergantian tahun kita harus ingat umur. Ingat sesuatu yang kemarin belum kita laksanakan. Segera dibayar. Besok Senin puasa, bayar utang Ramadan hari Senin. Hari Kamis bayar utang Ramadan, bisa terus gitu terus dilakukan. Kan gitu, harus kita bayar. Itu tahun kemarin, dan tahun sebelumnya. Jangan-jangan juga ada yang belum dibayar. Nah ini, sholatnya, apa meneh apa? Puasa sing setahun sekali Ramadan saja belum, apa meneh sholat yang tiap hari 5 kali pengen hitung ibu ya. Aku kayaknya hitung kuaken nih. Itu jadi dari sisi apa? Dhahabal umur. Tapi kenapa kok wadzunubu kamahi? Tapi kok dosanya seperti itu saja nggak berkurang, malah bahkan bertambah. Naudzubillah. Jangan sampai. Jadi kalau bisa semakin berkurang usia kita, maka dosa-dosa kita juga harus semakin berkurang. Karena kita tidak tahu nih, umur juga tidak tahu, dosa kita juga tidak tahu. Oleh karena itu kita momentum Muharram ini harus menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, pun demikian tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai sama saja. Nah, ini menjadi bahaya ya, karena kita harus menjadi lebih baik. Oleh karena itu, untuk mengingatkan itu kita harus selalu ingat kepada apa? Al-khawf minal jalil. Al-khawf wedi, takut, minal jalil, dengan sesuatu yang maha agung, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka kita harus memiliki rasa takut. Ibu-ibu takut kepada siapa? Bu? Bu? Ibu-ibu takut dengan siapa, Bu? Genderuwo. Wedi kok kan genderuwo. Takutlah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan segalanya untuk kita, memberikan semuanya untuk kita, dan bahkan yang tidak kita minta pun dan tidak kita harapkan, bahkan tidak ada dalam prasangka kita pun, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua tanpa sadar. Bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernafas, bisa berkata, bisa berjalan, bisa senderan, bisa selonjoran, bisa kipas-kipasan, bisa apa saja. Bayar orang lain? Boten. Bayar nggak, Bu? Boten. Nah terus piye? Wedi ora karo sing gawe ngono kuwi. Seandainya kon bayar, suatu saat diminta pertanggungjawaban, telingamu nggo ngopo misalnya. Kan ada dalam surat Yasin itu ayat 65 kalau nggak salah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nahtimu ala afwahihim. Pada hari ini kiamat nanti hisab. Nahtimu ala afwahihim. Mulut kita semua ini, mulut-mulut mereka itu semua itu ditutup. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah nanti yang akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka nanti yang akan menjadi saksi. Bu, dino Setu tanggal
20. 20. Ibu kemana? Tangannya sih ngomong. Aku pengajian muslimatan. Sikile dari saksi. Iya aku budal tapi numpak mobil orang laku. Kakinya yang jadi saksi. Ngomong itu tangannya. Mulutnya udah gak bisa ngomong lagi. Tapi kalau mulutnya nggak ditutup, ibu-ibu jawabnya beda. Karena ibu-ibu ini kalau ditanya jawabnya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Padahal tanyanya cuma A. Bu tadi kemana? Ya Pak, di warung beli apa misalnya gitu. Itu jawabannya bisa kemana-mana. Oh tadi saya di warung itu ketemu Bu Painem. Wah, enak seru. Bu Painem itu udah ini balik haji. Terus sampai lah. Padahal pertanyaannya beli apa? Nah, itu kalau mulutnya tidak ditutup. Padahal yang ditanya beli apa, tapi cerita Bu yang baru pulang haji, ngomongi tonggone, ngomongi warung sebelah larang. Begitu. Memang ini murah. Sebelah warung kono lho, wong serama, larang, diutangi ra oleh. Mesti Nah itu, maka Pak al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya ditutup, tangannya singkon ngomong. Itu. Nang warung itu kopo, tangannya langsung tuku cabe, sikile dadi saksi. Iya, aku ditek-itek karo ibu sebelah. Sikile sing ngadu kalau ditek-itek. Maka kita harus apa? Harus mawas. Gunakan Muharram ini untuk muhasabah, menghisab diri, introspeksi. Kira-kira bulan Maret, bulan depan terus sampai Muharram berikutnya apa yang akan dilakukan? Apa menjadi lebih baik, podo wae atau lebih jelek? Jangan sampai. Itulah, maka kita harus menjadi lebih baik. Sanggup ibu? Insya Allah, insya Allah. Wong Islam lo jawabannya lo, insya Allah. Tapi tidak dilakoni. Padahal insya Allah ini akan bahasa Arab. Itu artinya apa? Wajib. Insya Allah kalau ibu apa diundang misalnya, saya sebut aja ya bu, insya Allah. Itu berarti jawabnya pasti datang. Apabila ibu jawab, saya lebih baik ya bu. Insya Allah, itu berarti wajib. Ya, yang orang tahu baca Quran yang baca Quran, yang sholatnya bolong-bolong ya ditambah. Yang belum melaksanakan qobliyah ba'diyah dan sunnah-sunnah lainnya dilaksanakan. Dunia penting kan itu, tapi akhirat juga menjadi lebih penting. Kan itu. Ibu ngoyo-ngoyo kerja itu mau. Direwangi korupsi, direwangi curang, direwangi ngomongi tanggane itu apa? Men seneng Mbak. Ibu bekerja itu biar seneng kan, biar sukses kan? Ya enggak? Lah kira-kira ibu kon sholat, kon puasa, kon maca Quran, kon sedekah biar apa? Biar sukses, selamat. Biar seneng. Tapi kok ora gelem? Kok pada nggak mau? Padahal ibu seneng dagang, seneng nang sawah, seneng ngajar, gitu, seneng kerja. Padahal tujuannya kok biar bahagia. Tapi kalau disuruh sholat, suruh zakat, suruh infak, suruh sedekah, puasa, qobliyah ba'diyah dan kok pada nggak seneng? Apa kedepannya nanti nggak pengen bahagia di akhirat? Loh nek pengen iki ya ngoyo Bu. Seperti ibu bekerja di dunia ini. Ngoyo. Budal jam 8 balik jam 5. Untuk apa? Untuk kebahagiaan diri keluarga. Sama. Sholat 5 waktu itu tujuannya apa? Untuk kebahagiaan diri keluarga. Sama.
beribadah seperti ngoyonya dalam bekerja. Boleh iso ngono kuwi apik. Aja dibalik. Gitu ya. Jangan dibalik-balik. Jadi semuanya harus berimbang. Semuanya harus menjadi lebih baik. Ini. Nah, inilah momentum bulan Muharram. Nah, mungkin itu beberapa hal untuk kita mengingatkan diri kita harus jaga hati karena hati sering lalai. Ya, jaga diri karena diri itu juga sering lupa. Kita harus ingat dahabal umur bahwa umur ini telah pergi. Tetapi kenapa dosa-dosa kita masih tetap? Maka kita harus menjadi orang yang lebih baik hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik dengan momentum bulan Muharram 1440. Maulaya salli wa sallim daiman ala habibika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sajaratil asmi nuraniyah wal qadir qudratir rahmaniyah wa dalil khalqatil insaniyah wa surafi suratil jismaniyah wa madinil asrariyah wa baniyah wa zainil mustafa'iyah sahibil qabdatil asliyah wal badadis saniyah wal badadil aliyah manin darajatil nabiyuna taqtali wa ifamin rubani wa sallim wa sallim wa barik alaih adada ma khalaqta wa ruzaqta wa amatta ila yawmi tub'asu man afnaita wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najata minan nari wal 'afwa 'inda al-mizan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله